Lintas Banua kembali ke hadapan Anda. Ya pemirsa, dari 55 anggota penyelenggara perjalanan ibadah umroh di Kalimantan Selatan, hampir 90% terpaksa harus merumahkan karyawannya. Pandemi COVID-19 membuat semua sektor wisata termasuk wisata umroh ikut terdampak. Kondisi inilah yang memaksa banyak travel umrah dan haji khusus harus merumahkan karyawannya. Dari 55 anggota penyelenggara perjalanan ibadah umroh di Kalimantan Selatan, hampir 90% terpaksa harus merumahkan karyawannya. Penegasan itu disampaikan Ketua Forum Komunikasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh dan Haji Khusus Kalimantan Selatan, Haji Saridi Salimin, kepada Banjar TV. Dalam kondisi seperti ini, wajar perusahaan tidak akan mampu bertahan dalam waktu lebih dari setengah tahun. Apalagi selama ini memang belum ada kebijakan pemerintah yang membuat penyelenggara perjalanan ibadah umroh dapat beroperasi. Akibatnya banyak yang terpaksa harus menutup kantor karena tidak bisa menanggung biaya operasional selama masa pandemi, seperti membayar gaji karyawan, biaya listrik dan air untuk perusahaan. Kerugiannya pertama itu adalah bahwa kalau di sini itu kayak kita kan masih tetap tidak merumahkan karyawan. Kemudian kita zero income, tidak ada pemasukan, kan udah hampir setahun tuh. Sementara kita kos keluar terus. Ya sementara ya kita mengerti saja lah. Tapi mudah-mudahan tidak lama lagi umroh segera buka sehingga teman-teman yang merumahkan karyawan itu bisa memperbesar kembali sehingga perekonomian akhirnya akan berputar. Iya. Informasinya banyak apa yang travel merumahkan kayak gitu? Ya banyak, ya ada yang ada hampir seluruhnya. Ya nggak ada kegiatan gimana? Ya kita memaklumi aja. Sementara kos keluar terus, ya kerugiannya banyak lah, kerugian banyak. Dan akan lebih parah lagi jika kantor yang digunakan statusnya masih menyewa. Rejali Apandi, Banjar TV. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh dan Haji Khusus Kalsel, Haji Saridi Salimin, mengaku tidak yakin hingga akhir Desember ini jamaah umroh bisa berangkat dan berat untuk dilaksanakan. Rencananya perjalanan ibadah haji dan umroh pada 1 November 2020 mendatang sudah mulai dibuka. Menyikapi hal tersebut, Ketua Forum Komunikasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh dan Haji Khusus Kalimantan Selatan, Haji Saridi Salimin, menyatakan semua itu hanyalah sekedar wacana dan belum ada pemberitahuan resmi dari pemerintah Arab Saudi dan pemerintah Indonesia. Karena kenyataan berbeda tidak semudah yang dilakukan, salah satunya terkait syarat penerapan protokol kesehatan. Untuk itu Saridi mengaku tidak yakin hingga akhir Desember ini jamaah umrah bisa berangkat dan berat untuk dilaksanakan. Saridi memprediksi 2021 akan baru dibuka, tentu dengan berbagai pertimbangan dan kebijakan terkait visa, tiket, dan swab COVID. Di luar itu bahwa tanggal 1 November tahun 2020 ini kan umrah sudah dibuka oleh pemerintah Arab Saudi. Namun demikian itu kan baru wacana. Kenyataannya sampai sekarang belum ada pemberitahuan resmi baik pemerintah Arab Saudi maupun pemerintah Indonesia. Dalam hal ini otoritas Kementerian Agama. Nah, tentunya memang kemarin Pak Dirjen PHU mengatakan bahwa tanggal 1 November bisa berangkat umroh. Tetapi kenyataan di lapangan kan tidak. Karena apa? Tidak semudah yang kita bayangkan. Untuk keberangkatan umroh itu kan harus ada tiket pesawat, kemudian penyiapan hotel, kemudian visa. Yang tidak kalah penting adalah protokol kesehatan. Sampai sekarang juga belum keluar. Walaupun kemarin ada edaran dari Kementerian Kesehatan
ada beberapa kriteria-kriteria yang harus dilakukan dan itu tidak mungkin kayaknya, sangat berat kalau itu memang diterapkan. Kami sih tinggal menunggu ibaratnya wait and see aja. Tetapi saya tidak yakin bahwa sampai akhir Desember jamaah umroh bisa berangkat. Untuk itu kepada masyarakat diminta bersabar dan situasi ini tidak bisa dipaksakan. Karena jika dipaksakan, kondisinya akan kacau, terlebih khusus dalam penerapan jamaah yang masih harus menunggu keberangkatannya. Rijali Afandi, Banjar TV.